Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi semuanya. Kali ini kita bahas mengenai subjek hukum dari unsur badan hukum. Jika pada materi lain kita bahas mengenai subjek hukum unsur manusia, natural person, kita kali ini bahas mengenai reh person, bahwa hukum mengakui subjek hukum dari unsur badan hukum. Mengapa badan hukum juga diakui menjadi subjek hukum? Kembali pada definisi subjek hukum itu adalah subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, menjadi pendukung hak dan kewajiban. Padahal secara alamiah ya, badan hukum itu tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak dilakukan oleh manusia. Nah, disitulah kemudian kita coba bahas bagaimana kemudian badan hukum itu bisa menjadi subjek hukum, di mana dia dapat melakukan, memiliki hak dan memiliki kewajiban, memiliki kewenangan-kewenangan hukum, ya, seperti halnya manusia. Kalau mencari kaidah mengenai badan hukum, bisa buka di pasal 1653 KUH Perdata. Ya, 1653 KUH Perdata. Selain perseroan, diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan. Baik perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Berkumpulnya orang-orang, ya, tentu di situ melahirkan suatu organisasi. Berkumpulnya banyak orang untuk kepentingan tertentu melahirkan melahirkan suatu organisasi. Nah, di dalamnya kemudian mau tidak mau ketika membentuk organisasi, maka harus dikelola dengan baik. Apalagi di dalamnya kemudian misalnya ada harta yang dipisahkan dari suatu organisasi itu. Berkumpulnya orang-orang, lalu orang-orang itu menyisihkan sebagian harta pribadinya menjadi harta kekayaan organisasi, maka dia dengan sendirinya telah membentuk suatu organisasi di mana organisasi ini secara hukum ya diterima untuk dapat berbuat, memiliki hak yang secara hukum diakui oleh hukum. Lah, maka organisasi ini disebut dengan badan hukum. Ya, baik itu nanti badan hukum privat atau badan hukum publik. Apa membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat? Kalau badan hukum publik itu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, ya, yang dalam rangka kepentingan publik. Itu badan hukum publik. Ada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau juga dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk kepentingan perdata, kepentingan masyarakat perseorangan. Ya. Apa contoh badan hukum publik? Ya, badan hukum publik ya seperti lembaga pemerintahan. Di situ ada tujuan-tujuan tertentu, ada organisasi tertentu, di mana juga harus diorganisir kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan, bahkan memiliki harta kekayaan tersendiri yang dibentuk oleh pemerintah, instansi pemerintahan. Organisasi-organisasi pemerintahan. Ya, sekolah-sekolah, kampus-kampus, PTN, sekolah negeri, ya, atau juga instansi pemerintahan, OPD, ya, atau kantor perkantoran baik di daerah maupun di pusat. Itu yang memang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Ada yang juga bersifat privat,
sama kayak kampus perkuliahan, ada yang memang dibentuk oleh pemerintah, PTN, ada yang dibentuk oleh swasta. Ya, PTS, perguruan tinggi swasta. Sekolah-sekolah juga demikian. Menjadi privat karena memang dibentuk untuk kepentingan masyarakat sendiri, oleh masyarakat sendiri. Urusannya ya menjadi urusan yang sifatnya individual, kebutuhan individual. Ada yang badan hukum privat dalam kaitannya dengan usaha, badan-badan usaha. Ya, badan-badan usaha ya seperti koperasi. Ya, itu bagian dari, atau PT, perseroan terbatas, itu bagian dari karena memiliki tujuan tertentu untuk memperoleh kepentingan, untuk kesejahteraan anggota ya, atau dalam hal bidang sosial seperti yayasan, pendidikan. Itu kan badan-badan hukum yang semuanya digerakkan oleh manusia-manusia atas nama organisasi, atas nama badan hukum yang dimaksud tadi itu. Ya, acuannya adalah pasal 1653 KUH Perdata. Mengapa kemudian badan-badan hukum itu, organisasi-organisasi itu juga diakui sebagai subjek hukum? Ada teorinya. Ada teori fiksi, Karl Fox-Savigny, ya. Nanti ada teori harta kekayaan bertujuan, ya, dari Brands. Ada teori kekayaan bersama dari Rudolf van Jering. Ada teori organ dari Otto van Gier. Dan ada teori kenyataan yuridis dari Megens, ya. Gimana makna maksud dari itu semua? Kenapa badan hukum kemudian disebut dengan subjek hukum gitu ya? Dalam teori fiksi disebutkan bahwa badan hukum hanya bersifat fiktif, tidak ada sesungguhnya, tetapi ia dihidupkan oleh orang. Jadi seakan-akan seperti halnya manusia kemudian, padahal dia bukan manusia, tapi hidup karena digerakkan oleh manusia. Kita sebagai manusia ini menggerakkan organisasi-organisasi itu. Organisasi itu jika nggak ada manusia, ya nggak bisa bergerak. Tetapi harus juga dipisahkan bahwa pergerakan, perjanjian, perikatan, dan semua bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh organisasi harus dipisahkan, bukan menjadi bagian tanggung jawab personalia yang ada di dalam organisasi itu, tetapi itu menjadi atas nama keputusan, perikatan, perjanjian dari badan hukum. Ada teori harta kekayaan bertujuan, bahwa ketika ada organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki harta, kan harta pengelolaannya juga dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan tertentu pula. Ya, dengan itu kemudian bahwa harta yang dikelola itu walaupun digerakkan oleh manusia, tetapi ya menjadi harta kekayaan organisasi, harta kekayaan badan hukum, di mana selama tujuannya sesuai dengan tujuan dari organisasi, yaitu menjadi perolehan harta kekayaan dari organisasi itu. Maka harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki oleh organisasi ya menjadi bagian dari kekayaan organisasi itu. Tidak bisa kemudian diklaim menjadi bagian dari kekayaan personalia yang ada di dalamnya. Ya, ada kekayaan bersama, ya, bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ya, karena punya kewajiban masing-masing antara badan hukum dan orang perorangan, ya, perbuatan-perbuatan pun juga harus dipisahkan. Sekalipun karena itu badan hukum itu tidak bisa bergerak hanya dilakukan oleh seorang diri, maka
kekayaan atau kebersamaan dari pengurus-pengurusnya, harta-harta yang dimiliki oleh sebanyak-banyaknya orang itu dikelola, maka ya itu menjadi abstraksi dari harta orang perseorangan. Jadi kekayaan harta yang dimiliki oleh organisasi menjadi harta bersama para pemilik organisasi itu atau anggota-anggota yang ada dalam organisasi itu. Tidak bisa menjadi harta perseorangan. Karena itu merupakan karena inputnya, sumbernya dari bersama, maka tetap menjadi milik bersama. Nggak bisa dibagi-bagi menjadi perseorangan. Kecuali nanti memang dalam tujuan organisasi dibentukkan bahwa kekayaan atau laba penghasilan dari badan hukum ini nanti dibentukkan untuk sekian persen pemilik saham dan macam-macam, gitu ya. Ada teori organ. Mengapa bahwa? Ya karena dalam badan hukum itu ada bagian-bagian satu sama lain yang saling terkait, saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada direkturnya, ada yang ngurus-ngurus direksi, ada yang ngurus bagian-bagian tertentu, dan di situ bisa berfungsi dengan baik kalau bagian-bagian dari organisasi itu bergerak, dan itu ya kayak tubuh manusia gitu, satu sama lain saling support dalam rangka mendukung tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri, ya. Ada teori kenyataan yuridis, ya. Walaupun ia tidak secara fisik ada, artinya tidak kayak seperti manusia yang secara fisik dapat dilihat di indera. Oh, ada wajahnya kayak begini, namanya ini, gitu ya. Tampan, kuning, putih, hitam, ya, tinggi, besar, kecil, kurus, gemuk. Itu yang secara indrawi dapat dilihat berwujud gitu. Memang badan hukum itu nggak bisa diindra demikian. Kalaupun ada gedungnya, itu bukan gedung itulah kemudian sebagai badan hukum, itu merupakan asetnya. Sama seperti manusia punya harta, beli rumah, beli mobil, beli kendaraan, itu aset dari si manusia. Jadi kalau suatu organisasi punya gedung, punya tanah, ya, punya deposito, punya tabungan, yaitu aset dari badan hukum itu. Nah, maka karena memang abstrak, tidak konkret begitu, ya tidak kemudian menjadi tidak ada, tetap memiliki dan harus dianggap sebagai ada. Bagaimana pengaturan beberapa teori tadi itu, bagaimana penjelmaannya dalam KUH Perdata yang kita miliki yang ada di Indonesia itu? Bahwa salah satu syarat menjadi badan hukum secara material seperti yang saya jelaskan tadi itu, tentang adanya kekayaan yang terpisah. Memang organisasi badan hukum itu punya kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pengurusnya, anggotanya. Dia memang menjadi kekayaan organisasi, didirikan oleh seseorang, satu perseroan, satu perusahaan, dan harta yang terpisah dikelola, yaitu menjadi kekayaan organisasi. Organisasi badan hukum beli tanah, beli mobil, bukan mobil dan rumah, kendaraan itu menjadi milik pendirinya, menjadi milik kekayaan organisasi. Pasal 1661, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perjanjian perkumpulan. Hutang-hutang hanya dapat dilunasi dari pendapatan barang-barang perkumpulan. Dalam melakukan aktivitas, suatu perseroan bisa saja mengambil kebijakan hutang, ya, atau pinjam dan semacamnya. Walaupun punya utang, tidak bisa dibebankan menjadi utang anggotanya. Harus dipisahkan. Walaupun dia punya, karena kekayaannya dipisah antara kekayaan pribadi pengelola pengurus direksinya dengan kekayaan dari perusahaan, dari badan hukum.
Ya, contoh yayasan, koperasi dan macam-macam harus dipisahkan. Pengurus koperasi tidak menjadi bertanggung jawab harus membayar utang dari utang koperasinya. Karena itu kekayaan terpisah. Nanti harus diatur dalam organisasi itu, ya. Itu dapat dilihat dibaca di pasal 1661. Bahwa juga syarat badan hukum itu mempunyai tujuan tertentu. Ya, di mana pengaturannya? Pasal 1653 KUH Perdata. Selain perseroan diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu. Apapun maksudnya, gitu ya. Itu maksud organisasi, bukan maksud dari personalia. Mendirikan perseroan, mendirikan orang-orang berkumpul mendirikan koperasi, mendirikan yayasan, ya, mendirikan perkumpulan atau jamiah, itu kan punya tujuan tertentu, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Lah, ketika punya tujuan tertentu, maka hukum itu karena memiliki tujuan tertentu, bebas terlepas dari tujuan perseorangan itu, maka ya disitulah legal standingnya bahwa badan hukum itu juga harus diakui sebagai subjek hukum. Mempunyai kepentingan sendiri. Pasal 1654. Apa? Bahwa syarat badan hukum itu memiliki kepentingan sendiri. Bagaimana pengaturannya dalam KUH Perdata? Pasal 1654, semua perkumpulan yang sah, ya, adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada cara tertentu. Bahwa dalam rangka mengurus kepentingan tujuan tadi itu, bahwa perkumpulan itu bisa melakukan tindakan-tindakan perdata. Kalau dia misalnya yayasan urusan pendidikan, yayasan kemudian menerbitkan SK, itu ya, surat keputusan pengangkatan guru, itu ya, maka kewenangan mengangkat guru itu ya diakui oleh hukum. Dalam rangka ya kepentingannya sekolah juga kan, dalam rangka ya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Maka kewenangan yang dilakukan oleh organisasi itu ya tentu itu merupakan bagian dari penjelmaan kepentingan dari organisasi badan hukum itu. Ya, ketika suatu badan usaha, badan perseroan misalkan melakukan kerjasama, ya, melakukan tindakan perdata namanya kan, hutang piutang, kerjasama dengan suatu perseroan lain dalam rangka mengembangkan bisnis yang ada, itu kan dalam rangka kepentingan organisasinya. Secara hukum memang sudah diakui bahwa tindakan itu legal, ya. Ada organisasi yang teratur, ya, harus terorganisir suatu badan hukum itu. Pasal 1660. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota badan hukum demikian ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang menjadikan badan hukum atau perkumpulan itu didirikan dan atau diakui, atau menurut akta pendirian sendiri, surat perjanjian sendiri atau reklemen sendiri. Bila peraturan-peraturan tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuan-ketentuan bab ini. Artinya bahwa organisasi itu kan punya aturan internal, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ya semacam landasan hukum bagi organisasi untuk menggerakkan organisasi. Di dalamnya kemudian mengatur tentang bagaimana susunan pengurusnya, bagaimana suatu keputusan dapat diambil. Artinya ketika sudah mengorganisir diri, tata kelolanya, pemberhentian, pengangkatan diatur oleh organisasi itu kan, organisasi itu telah teratur dengan baik. Dan itu amanah dari undang-undang bahwa kalau membentuk organisasi harus mengatur bagaimana organisasi itu dapat
berkembang berjalan dengan baik tanpa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Yang karena memang itu, kenapa kok harus tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah? Karena organisasi itu diakui oleh pemerintah, diberi ruang juga oleh pemerintah. Maka negara yang telah memberikan ruang bagi organisasi bisa hidup, organisasi itu setidaknya memang harus patuh terhadap bagaimana kewenangan negara membentuk regulasi tentang organisasi badan hukum itu. Ya, itu sekelumit mengenai bagaimana badan hukum juga dapat diperlakukan sama menjadi subjek hukum oleh hukum. Ya, semoga bermanfaat.